Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua tetap berada dalam berkat, penjagaan, dan perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Apapun keadaan yang kita hadapi hari ini, tetap percaya bahwa sedetik pun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kehadirannya dapat kita alami dengan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, terus menjaga, memelihara hati pikiran kita dari ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya di antara kita pernah mendengar frasa ini, bahkan pernah mengatakan kalimat ini, lain dahulu, lain sekarang. Kalimat ini bisa memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, dulunya buruk, sekarang baik. Pengertian yang kedua, dulunya baik, sekarang buruk. Sebagai contoh, keadaan ekonomi seseorang. Dulunya orang itu atau keluarga itu sering mengalami kesulitan keuangan. Tetapi sekarang tidak. Karena apa? Karena keluarga ini rajin bekerja, rajin menabung, dan juga pintar untuk mengelola, menata keuangan. Dulu bapak itu atau ibu itu kesehatannya buruk, tetapi sekarang makin membaik. Kenapa? Karena ia ketat mengatur, menata pola makan, dan juga rajin berolahraga. Nah, sekarang gimana? Nah, sekarang bapak itu atau ibu itu kesehatannya makin buruk. Loh, kenapa? Karena dia sudah nggak disiplin di dalam soal mengatur, menata pola makan, dan juga tidak berdisiplin untuk berolahraga. Jadi, lain dulu, lain sekarang bisa memiliki pengertian. Dulu buruk, sekarang baik. Ya, kemudian yang kedua, sekarang baik, dulu buruk. Kehidupan rohani kita pun bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya, dulu suami itu taat, setia banget sama istrinya. Sekarang udah gak setia. Kemudian yang suami itu lagi, yang lain gimana? Dulunya setia, dulunya gak setia. Sekarang tidak lagi setia. Nah, seharusnya semua berawal dari hal yang buruk, berawal dari hal yang tidak baik. Karena tidak ada sesuatu yang baik yang ada di dalam diri manusia. Karena semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Nah, dari berawal dari hal-hal yang tidak baik, sekarang ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, hidup kita semakin membaik. Karakter kita membaik, ketaatan kita, kesetiaan kita, kesabaran kita semakin membaik, semakin menjadi seperti Kristus, segambar dengan Kristus. Sekarang kita akan melihat kehidupan rohani kita yang dulu seperti apa, dan kemudian kehidupan rohani kita sekarang, hari ini. Saya akan bacakan Efesus pasal 2, ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi dulu kita adalah orang-orang yang mati. Bernafas, masih bernafas tetapi mati. Ya. Masih bisa bekerja, cari uang tetapi mati. Kan? Masih bisa bersekolah, berkuliah tetapi mati. Masih bisa menikah, membangun rumah tangga tetapi mati.
masih saja bisa melayani, bisa berkhotbah, bisa melakukan mujizat, bisa mengusir setan, tetapi mati. Berarti di dalam gereja itu banyak zombie, mati. Nah, kata mati di sini bukan kematian fisik. Kata mati di sini menunjuk pada kematian rohani. Kematian rohani adalah kematian pertama yang dialami manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Amin. Kematian pertama yang dialami oleh manusia adalah kematian rohani ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi, dosalah yang menjadi penyebab seseorang itu mati, kematian rohani, setelah itu menyusul kematian jasmani. Dan jika mati di luar Kristus, maka dia akan mengalami kematian kekal, yaitu di neraka. Di neraka. Jadi kata mati di sini lebih menunjuk pada kematian rohani, yaitu ketidakmampuan manusia untuk apa? Mencari Allah, menemukan Allah, hidup kudus, hidup taat, setia. Kematian rohani itu berbicara tentang ketidakmampuan manusia untuk bertobat, ya, untuk melakukan hal-hal yang berkenan, menyenangkan dan menyukakan. Kenapa? Kenapa dia tidak bisa melakukan? Karena dosa. Dia hidup oleh dosa, bukan hidup oleh kasih karunia. Karena dia hidup oleh dosa, oleh sebab itu dia mengalami kematian rohani. Tapi kalau dia hidup oleh kasih karunia, dia mengalami kehidupan rohani, dan akibatnya dosa itu tidak memiliki daya, kemampuan, dan kesanggupan untuk membawa dia mengalami kematian rohani. Tadi dikatakan bahwa yang namanya orang mati tidak mungkin. Orang yang mengalami kematian rohani itu dia tidak mungkin bisa mencari Allah. Kenapa? Karena dosa yang ia lakukan itu tidak mungkin bisa membawa kembali dia kepada Allah. Amin. Justru dosa yang dilakukan oleh manusia itu membawa manusia, menghanyutkan manusia, menyeret manusia, menjauhkan manusia jauh dari persekutuan dengan Allah, jauh hidup di luar hadirat Tuhan. Jadi kita lihat fatalnya dosa. Amin. Fatalnya dosa. Jadi jangan anggap enteng. Persoalan terbesar dalam hidup manusia adalah cuma satu, dosa. Karena dosa itulah yang membuat Yesus Kristus menjadi manusia, firman menjadi manusia. Supaya apa? Ia bisa dijadikan dosa untuk menebus manusia dari dosa. Jadi persoalan terbesar bagi dunia hari ini adalah dosa. Dan karena dosa itulah Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah menjadi manusia. Supaya bisa menebus manusia. Untuk menebus manusia berdosa harus ada manusia. Dan yang kedua, manusia yang menebus orang berdosa ya tidak boleh ada dosa. Harus kudus. Kan dia tebus orang berdosa. Masa orang berdosa bisa menebus orang berdosa? Justru orang yang tidak berbuat dosa yang harus menebus orang yang berdosa. Dan itu hanya kita jumpai di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi di sini kematian rohani. Kematian rohani. Kita pernah mengalami kehilangan uang. Ya kan? Pada waktu kita kehilangan uang, kehilangan dompet, ya, atau kehilangan sesuatu, benda yang kita anggap berharga, yang mencari siapa yang duluan mencari? Kita sebagai pemilik benda itu atau benda? Sudah barang tentu yang duluan mencari adalah kita. Benda itu gak bisa mencari kita. Uang gak bisa cari kita. Amin. Ketika orang kehilangan mobil, mobilnya gak bisa mencari pemiliknya. Ketika orang kehilangan HP, HP itu tidak bisa mencari pemiliknya.
Karena dia mati. Ia mati. Nah, demikian juga dengan manusia. Sekalipun hidup, mati. Apanya yang mati? Roh. Roh. Oleh sebab itu, yang namanya orang mengalami kematian rohani, itu nggak bisa mencari Allah. Tapi kan manusia punya otak. Iya, manusia punya otak. Maaf, manusia punya otak. Tetapi otaknya, pikirannya, perasaan, kehendaknya, ya, hatinya, manusia batinnya itu telah ditulari, dicemari, dan dikuasai oleh dosa. Dosa yang menguasai inti hidup manusia, yaitu hati. Itulah yang membuat manusia sekalipun punya otak, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya jiwa, tidak sanggup untuk mencari Allah. Tidak sanggup untuk mencari Allah. Di dalam Roma pasal 3 dikatakan tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada yang mencari Allah. Mereka semua sudah menyeleh. Memang tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia tidak bisa mencari Allah. Kenapa? Karena sekalipun ia hidup, ia masih bernafas. Tetapi rohnya sudah mati. Rohnya sudah mati. Jiwanya sudah mati. Pikiran perasaannya, manusia batinnya sudah mati. Mati. Ia mati. Mati bagi Allah. Ya, mati bagi Allah. Dia hidup bagi dosa. Ia mati untuk mencari Allah, tetapi ia hidup bagi dosa. Karena apa? Dosa yang menghidupi dia untuk apa? Hidup bagi dosa. Sehingga apa? Tidak memiliki kemampuan untuk mencari, merindukan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Jadi betapa fatalnya dosa bagi manusia. Nah, oleh sebab itu, Allah yang berinisiatif mengawali untuk mencari manusia yang terhilang. Kenapa? Karena manusia walaupun punya otak, ia tidak bisa mencari Allah yang kudus. Dan gak mungkin orang berdosa bisa mencari Allah. Sekalipun dia memiliki moral yang bagus, budayanya bagus, ya, ritual agamanya bagus, tetapi manusia, orang berdosa tidak mungkin bisa mencari Allah. Nah, karena orang berdosa tidak bisa mencari Allah, Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia. Mencari manusia. Di depan Sakeus, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Di rumah Matius, anak manusia datang untuk mencari yang terhilang. Menyelamatkan yang terhilang. Kalau keselamatan ini tidak ada hubungan dengan penebusan, cukup nabi saja yang menubuatkan tentang Kristus. Kalau keselamatan tidak ada hubungan dengan penebusan, ya, Yesus nggak usah harus letih, lelah, kelaparan, ditolak, dibenci orang selama 3,5 tahun. Nggak usah capek-capek. Nah, oleh sebab itu, manusia yang hilang ini tidak hanya dicari, tetapi diselamatkan. Bagaimana diselamatkan? Yaitu kematian Kristus. Ini keadaan dulu kita. Kita mati. Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ya. Akibat dari pelanggaran-pelanggaran. Ya. Pelanggaran ini berbicara tentang apa? Tidak menaati hukum Allah, perintah Allah. Berakibat pada apa? Dosa. Karena dosa artinya melanggar perintah Allah. Jadi kita lihat hari ini banyak orang yang masih bernafas. Tapi sesungguhnya mereka orang-orang yang mati. Dan bisa saja itu ada dalam gereja.
Jadi di gereja itu yang duduk zombie semuanya. Karena apa? Masih mengalami kematian rohani. Dan jangan berpikir orang-orang yang sudah tua di dalam pelayanan itu bisa mengalami kehidupan rohani. Contoh nabi-nabi palsu dengan prestasi pelayanan yang begitu luar biasa, menakjubkan. Tapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mati. Mereka hidup bernafas untuk melakukan mujizat. Tetapi sesungguhnya roh mereka sudah mati. Karena apa? Kejahatan. Dan roh yang sudah mati tidak mungkin menghasilkan buah. Buahnya asam, gak bisa dicicipin oleh Tuhan. Bukan buah pertobatan, bukan buah keselamatan, buah roh, buah daging. Keadaan kita dulu yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena mengikuti jalan dunia. Efesus 2 ayat 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu roh. Yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Keadaan kita dulu yang kedua adalah mengikuti jalan dunia. Kamu hidup di dalamnya artinya apa? Artinya apa? Hidup di dalamnya. Berjalan. Walk. Berjalan. Berjalan di jalan dunia. Pengertian yang selanjutnya, hidup di dalamnya artinya apa? Berkelakuan. Manner of life. Berkelakuan seperti orang dunia. Oleh sebab itu kita jumpai ada orang Kristen duniawi. Artinya apa yang ia lakukan itu cuma hal-hal yang bersifat dunia. Kata dunia di sini bicara spirit, semangat yang tidak berasal dari Allah, tapi iblis sebagai penguasa dunia yang menggiring sebagian masyarakat dunia untuk membenci Allah yang hidup. Hidup di dalam, berjalan di jalan dunia, atau jatuh ke samping, menyimpang dari jalan kebenaran. Sehingga apa? Pada waktu jatuh ke samping, jatuhnya ke jalan apa? Jalan dunia, yang akhirnya semangat dunia itu menyeret dia jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun ada di gereja, bisa saja jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun sudah bertahun-tahun ada dalam pelayanan sebagai pemain musik, sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita Injil, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemimpin pujian, tetapi bisa saja jauh dari Tuhan. Kenapa? Masih mengikuti jalan dunia, masih berjalan dalam jalan dunia. Bukan berjalan dalam jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Dan juga masih berperilaku, masih berkelakuan, manner of life, seperti orang-orang yang duniawi. Ini keadaan kita yang kedua. Dulu sebelum kita diselamatkan. Yang ketiga, sebelum kita diselamatkan, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Menaati. Tunduk pada pengaturan kerajaan angkasa. Siapa penguasa kerajaan angkasa? Yaitu roh-roh jahat di udara yang dipimpin oleh iblis itu sendiri. Menaati artinya apa? Hidup dalam wilayah kerajaan angkasa. Hidup dalam wilayah kerajaan angkasa. Menaati artinya apa? Tunduk pada kemauan, keinginan. Menaati artinya apa? Hidup di bawah kedaulatan kerajaan angkasa. Menaati.
Ini keadaan kita dulu. Yang keempat, kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi kami hidup ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Yang keempat, keadaan kita dulu sebelum kita diselamatkan. Yang keempat, hidup dalam hawa nafsu daging. Kemudian apa? Menuruti kehendak daging. Ya, namanya orang hidup dalam hawa nafsu daging, sudah barang tentu yang ia ikuti bukan kehendak Allah, tapi kehendak daging. Roh penurut, daging lemah. Amin. Kalau berbicara mengikuti kehendak daging, berarti roh penurut, daging lemah. Nah, sekarang yang kita ikuti siapa? Roh atau daging? Nah, supaya kita tidak mengikuti kehendak daging yang lemah dan melemahkan kita, sehingga kita tidak memiliki daya, kemampuan untuk hidup kudus, suci, tiada bercela, Yesus menebus kita. Kita harus memilih mengikuti kehendak roh, kemauan roh. Hidup oleh roh, berjalan dalam roh, sehingga apa? Kita bisa menang terhadap kehendak daging. Mengikuti tubuh manusia. Ya. Tapi manifestasi dari dalam tubuh kita adalah perbuatan daging yang nyata. Ya. Itu manifestasi dari keinginan daging adalah perbuatan daging. Yang kita nyatakan lewat apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Perselisihan, pertengkaran, penyembahan berhala, perzinaan, percabulan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita hidup dalam kehendak daging, bukan dalam kehendak roh. Akhirnya hidup kita dipakai oleh daging sebagai alat produksinya. Untuk memproduksi, untuk menyatakan perbuatan daging. Sudah barang tentu tidak seturut dengan kehendak dan kemauan dari Allah itu sendiri. Nah, pantasnya kita ini orang yang harus dimurkai. Pantasnya ya memang seharusnya pantas kita dimurkai. Loh, kenapa? Yang berdosa kita, kok Yesus yang harus mati? Yang berdosa kita, kok Yesus yang harus mengalami ketidakadilan? Jadi kita ini orang-orang yang pantas dihukum, dimurkai. Orang-orang yang pantas mengalami kutuk dosa. Kenapa? Yang berdosa kan kita. Kok kutuk itu ditimpakan kepada Yesus? Pantas kita terima Allah. Loh, kenapa kita yang berdosa? Tetapi murka Allah itu ditimpakan kepada Yesus. Yang kita alami bukan murka tetapi kasih karunia Allah. Pantasnya kita memang dihukum. Yang berdosa kita. Yang berdosa kan kita. Tapi yang mati Yesus. Supaya kita diselamatkan. Supaya bukan murka Allah yang tercurah atas hidup kita. Tetapi kasih karunia Allah. Saya ulang ya. Keadaan kita dulu sebelum diselamatkan. Ya, mati karena dosa, hidup di bawah penguasa kerajaan angkasa. Kemudian apa? Menaati penguasa kerajaan angkasa. Kemudian apa? Hidup dalam hawa nafsu daging. Ini dulu. Dulu hidup kita buruk. Hidup kita gelap. Hidup kita tuh menyakitkan hati banyak orang, melukai hati banyak orang. Ini kebanggaan kita masa lalu. Kebanggaan kita masa lalu. Kan ada orang yang bangga banget berbuat dosa. Ada yang bangga banget kalau menjual narkotik.
dengan miliaran rupiah, ya kan? Ada yang bangga banget kalau udah bisa menghapili anak orang. Ada yang bangga banget kalau sudah bisa mengganggu istri orang, suami orang. Ada yang bangga banget kalau sudah bisa korupsi uang negara. Bangga. Ada yang bangga banget kalau bisa menikmati alkohol berbotol-botol. Bangga. Ada yang bangga banget kalau dia masih bisa maki orang, mukul orang, caci maki orang, hina orang, melecehkan orang, membuli orang. Bangga. Itu kebanggaan dari siapa? Ya dari kuasa jahat, kuasa dosa. Itu kebanggaan palsu. Itu kepuasan palsu. Dan akhirnya semakin ketagihan. Saya berbincang-bincang dengan seorang bapak yang diusir istrinya dari rumah. Dia bilang bisa saja dia main fisik. Tetapi kalau dia main fisik, dia akan ketagihan. Setiap ribut dengan istri, ya, pukul. Dan kita lihat. Suami-suami yang hari ini, para suami yang mukul istri. Itu ketagihan mukul istri. Jadi solusi dari berbagai persoalan adalah apa? Fisik. Bukan hati dingin, kepala dingin, ajak bicara. Itulah solusi. Solusi dari orang yang demikian, segala persoalan solusinya adalah main fisik. Itu apa? Otaknya pendek, sumbu pendek, kesabarannya pendek, penguasaan dirinya pendek. Justru yang dia berpikir kekerasan menghasilkan kebaikan, justru yang kita lihat. Kekerasan dalam rumah tangga menghasilkan kekerasan. Hati istrinya terluka, anak-anaknya terluka. Dan pada akhirnya kekerasan bisa dibalas dengan kekerasan. Kekerasan tidak akan menjawab persoalan, justru akan merusak keadaan. Amin. Ini hidup kita dulu. Hidupku dulu. Hidupku dulu. Bagai bejana. Nyata telah hancur. Tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita. Tiada menentu. Lagu karangan Pak Eras. Itu dulu. Nah sekarang kita lihat kehidupan kita sekarang. Kan lain dulu, lain sekarang. Dulu kita ikut keinginan dosa, keinginan daging. Nah sekarang kita lihat. Sekarang Efesus pasal 2 ayat 4. Sekarang, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia diselamatkan. Dulu kita mati karena dosa. Sekarang kita hidup karena kasih karunia. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kristus yang bangkit kemudian hidup. Ia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Telah menghidupkan kita. Jadi hari ini kita bukan orang-orang yang mati. Dan kalau kita bicara hidup kekal, itu tidak hanya waktu kita ada di sorga, ketika kita mengalami kehidupan tanpa durasi waktu, hidup yang tidak berujung, tetapi hidup kekal adalah hari ini. Melalui kebangkitan dan kehidupan Kristus, ya, kita dihidupkan. Kita dihidupkan karena kita mati. Karena kita mati. Mati karena dosa. Tetapi lewat kehidupan Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kita dihidupkan.
Dari yang mati dihidupkan. Yang Paulus katakan di dalam aku bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah mati dengan Kristus bersama Kristus. Sekarang bukan aku lagi yang hidup tapi Kristus yang hidup. Dihidupkan bersama Kristus. Di dalam diri kita bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dia hidup, bergerak, dan bekerja. Tidak hanya hidup, tapi dia hidup, bekerja, dan bekerja, bergerak, dan bergerak dalam hidup kita. Untuk menghidupi kita. Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak mati lagi dalam dosa, tetapi hidup dalam kehidupan Kristus. Dan dalam Yohanes 1 ayat 4 berkata, di dalam dia ada hidup. Dan hidup adalah terang manusia. Hidup yang kita jumpai, yang kita alami, ketika kita berada di dalam Kristus bukan kehidupan makan, minum, pemenuhan kebutuhan jasmani. Bukan kebutuhan fisik. Tapi ini hidup kekal. Hidup kekal, hidup dari kehidupan Kristus. Di dalam dia ada hidup. Ini hidup kekal. Jadi bisa alami hidup kekal pada waktu kita hidup dalam dunia ini. Kita akan mengalami hidup kekal ketika dulunya kita mati oleh karena dosa. Sekarang dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Supaya apa? Kita hidup. Hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Hidup untuk kerajaannya. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup bersama Kristus. Hidup untuk Kristus. Apapun yang kita buat, kita kerjakan, kita lakukan. Semuanya untuk Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang kedua, sekarang membangkitkan kita. Efesus 4, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Ya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Ia membangkitkan kita. Jadi kalau bicara hidup tadi, ini hidup kebangkitan Kristus. Artinya kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada kehidupan kekal. Amin. Dia membangkitkan kita. Kristus sebagai yang sulung bangkit dari antara orang mati. Ia bangkit karena dia berhasil mengalahkan kuasa maut dan kematian. Karena ia bangkit, oleh sebab itu kita bukan orang-orang yang malang. Orang-orang yang memiliki kehidupan kekal di bumi. Dan juga memiliki kehidupan kekal di surga. Kita bukan orang yang malang. Kita punya kepastian. Hidup kita jelas, hidup kita bermutu. Hidup kita pasti. Kita punya tujuan. Karena apa? Karena Kristus bangkit. Dan karena Kristus bangkit, iman kita hidup. Loh kenapa? Karena kita tidak beriman kepada Yesus yang mati. Tapi Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu, kata Paulus. Karena Kristus bangkit, kepercayaan kita, iman kita memiliki kuasa. Loh kenapa? Karena kita beriman kepada Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Tidak hanya itu aja. Pemberitaan Injil memiliki kuasa karena Kristus bangkit. Oleh sebab itu Paulus katakan, karena itu aku memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ya, Injil kekuatan Allah. Mengapa dikatakan Injil kekuatan Allah? Karena Kristus bangkit. Karena Kristus bangkit, pemberitaan tentang salib itu hidup. Injil itu hidup, memiliki power, memiliki kuasa untuk membersihkan pikiran manusia yang kotor, memiliki power untuk mengubah paradigma, pola pikir manusia yang rusak, memiliki power untuk menyelamatkan manusia. Nah, karena Kristus bangkit, dosa tidak berkuasa. Dosa tidak berkuasa tidak hanya pada waktu kita mengalami kebangkitan Kristus. Pada waktu kita dibangkitkan,
pada waktu Yesus datang kedua kali mengangkat gerejanya. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup dalam Kristus ketika ia datang diangkat. Ya. Dibangkitkan dengan Kristus tidak hanya bicara akan datang, tapi hari ini kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama tadi sudah saya singgung, Injil memiliki kuasa. Amin. Yang kedua, iman memiliki kuasa. Yang ketiga, kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus hari ini pada waktu kita berada di dunia. Yang ketiga itu apa? Roh Kudus. Karena kalau Kristus tidak bangkit dan tidak naik ke surga, Roh Kudus itu tidak dicurahkan. Nah, karena Kristus bangkit, hidup, naik ke surga. Oleh sebab itu, dia minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, itu Roh Kudus. Nah, kuasa kebangkitan Kristus kita alami di dalam dunia ini. Yaitu Roh Kudus yang sedang bekerja dan berkarya. Menginsapkan kita akan dosa, memberikan kemampuan dan kesanggupan. Roh Kudus ada dalam diri kita sebagai gereja Tuhan, gereja yang hidup, terus membersihkan hati pikiran kita dari hal-hal yang kudus dan kotor. Supaya betul-betul bait kita adalah bait Allah. Gereja, tubuh kita ini gereja. Bukan tembok gereja, bukan gereja dari pengertian organisasi, sinode. Tapi tubuh kita adalah gereja yang hidup. Hidup tidak hanya kita masih bergerak ke sana, kemari, ke sana ya, ke sini, ke sana. Hidup karena apa? Ada Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Amin. Nah, yang selanjutnya, hidup kita sekarang, yang ketiga. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Hari ini kita menemukan hidup kita dalam Kristus. Hari ini kita sudah mengalami hidup dalam Kristus. Dalam perumpamaan berkata, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Amin. Di dalam Kristus kita akan mengalami kemerdekaan yang memerdekakan. Di dalam Kristus kita akan mengalami hidup kekal. Jadi hidup di dalam Kristus tidak hanya pada waktu kita ada di sorga. Tapi hari ini selama kita hidup dalam dunia, kita sudah menemukan posisi kita di dalam Kristus. Dan Paulus katakan, di dalam Kristus aku sanggup menanggung segala perkara, karena di dalam Kristus aku diberikan kemampuan dan kesanggupan. Jadi di dalam Kristus tidak hanya pada waktu kita bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa yang kekal, ikut memerintah bersama dengan Dia, tetapi hari ini pun kita sudah hidup di dalam Kristus, menemukan posisi rohani dalam Kristus, dan itu harus kita pertahankan sampai hari akhir hidup kita. Kita hidup dalam Kristus, kita mati dalam Kristus, dan kita akan dibangkitkan dan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang ketika Yesus datang, mereka masih hidup dan hidup dalam Kristus. Amen. Jadi kita hari ini sudah memiliki tempat dalam Kristus, dan pada waktu kita mati di surga nanti, ya, Allah akan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Keadaan kita sekarang, yang pertama tadi apa? Kita dihidupkan, kita dibangkitkan. Yang ketiga, kita diberikan tempat di dalam surga. Yang keempat Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan, Efesus pasal 6 sudah kita baca. Jadi ada empat, kita memiliki posisi 4. Yang pertama, ya, kehidupan kita sekarang adalah Allah menghidupkan kita, Allah membangkitkan kita. Yang ketiga, Allah memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Dan yang
4, kita diberikan tempat. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, jadi luar biasa pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, luar biasa. Mulai dari ayat yang ke-6, membangkitkan kita. Yang kedua, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kemudian kita mulai dari ayat yang kelima, maaf. Ya. Pertama, menghidupkan kita. Kemudian ketiga, membangkitkan kita. Kedua, membangkitkan kita. Ketiga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan. Yang keempat ayat 8. Yang keempat ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi beda banget ya kehidupan kita dulu ya. Beda. Kehidupan kita dulu apa? Mati rohani. Kemudian apa? Mengikuti kerajaan angkasa. Kemudian apa? Hidup dalam daging. Itu kehidupan kita yang dulu. Ya, amin. Tapi kehidupan kita sekarang beda banget. Kita dibangkitkan. Kita dihidupkan, kita dibangkitkan, diberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Yang keempat, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi lain dulu, lain sekarang. Dulu hidupku nggak jelas. Masa depanku nggak jelas. Karakterku nggak jelas. Tapi sekarang tidak ada lagi yang terselubung. Sekarang jelas. Sekarang jelas. Kenapa? Hidupku dulu berbeda dengan hidup yang sekarang. Karena Kristus, hidupku berbeda. Karakterku berbeda. Amin. Karakterku berbeda. Dari orang yang mati dalam dosa dihidupkan. Dari orang yang mati dalam dosa dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dari orang yang tidak memiliki tempat di surga, ketika belum diselamatkan memiliki tempat di bumi, sekarang memiliki tempat di surga, sekarang memiliki tempat. Dari orang yang seharusnya dihukum karena dosa, sekarang diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Jadi pertahankan hidup yang sekarang. Pertahankan hidup yang sekarang. Kalau di dalam Roma 12, berubahlah oleh pembaruan budimu. Maksudnya berubahlah. Supaya tidak sama dengan dunia ini. Dan tidak kembali lagi kepada dunia yang rusak. Kita punya masa lalu. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masa lalu. Pada umumnya semua orang itu orang berdosa. Berarti masa lalu kita kelam. Masa lalu kita gelap. Itu dulu. Ketika mungkin di dalam doa, kita berdoa, ya ada suara-suara intimidasi dari kuasa jahat. Loh, kamu gak pantas. Kamu gak pantas melayani pekerjaan Tuhan. Kamu gak pantas memberitakan Injil, memainkan musik, memimpin pujian. Kamu gak pantas. Kamu itu dulunya jahat. Ngomong sama iblis, dengar iblis. Itu kehidupan saya dulu. Tapi sekarang saya sudah berubah. Sekarang karena sekarang saya sudah dihidupkan. Saya sudah dibangkitkan. Saya sudah berikan tempat bersama dengan Yesus di surga. Sekarang saya sudah diselamatkan. Amin. Jangan lagi mau terintimidasi suara sumbang dari kuasa jahat
yang ingin melemahkan kita, mengintimidasi kita, membuat kita nggak berdaya dengan mengingatkan masa lalu kita yang kelam, gelap, dan jahat. Jangan. Kalau ada suara-suara seperti itu yang mau memalingkan wajah kita, menggiring pikiran kita pada kehidupan kita masa lalu, katakan pada kuasa iblis, kuasa setan, engkau dengar iblis, engkau dengar. Iya, itu kehidupan saya masa lalu. Tapi sekarang berbeda. Kehidupan saya masa lalu sudah dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Sudah dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Dan sekarang hidup saya baru. Karena saya sudah dibangkitkan, dihidupkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Dan sekarang hidup saya baru. Yang lama sudah terkubur bersama dengan kematian Kristus. Sekarang saya sudah dibangkitkan, dihidupkan. Hidup saya baru, pikiran, perasaan saya baru, semuanya baru. Dan setiap hari aku diperbarui oleh Kristus Yesus. Sehingga apa? Aku segambar dengan Kristus. Jangan lagi masa lalu mengintimidasi dan melemahkan. Ketika kita dalam doa, saya juga ketika hidup dalam doa, ketika berdoa, ada kalanya ada pikiran-pikiran yang berkelebat. Kemudian mengingatkan, loh kamu dulu jahat, kamu dulu berdosa. Saya cepat, Tuhan, tolong aku, ampuni aku. Dan aku percaya Tuhan kembali berkehadiran di dalam hati dan pikiran saya. Amin. Orang-orang dekat kita kan selalu melihat kehidupan kita masa lalu. Mereka gak bisa menerima perubahan hidup kita. Mereka gak bisa menerima pertobatan kita. Mereka gak bisa menerima kalau hari ini kita sudah terlibat dalam pelayanan. Sudah memimpin pujian, memainkan musik, bahkan sudah menyampaikan firman Tuhan. Karena mereka gak bisa menerima perubahan yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka sering, tuh orang. Ya, gak pantas dia tuh. Aku tahu hidupnya dulu. Ya dulu. Tapi sekarang aku sudah berubah. Karena Kristus yang mengubah hidup. Amin. Tuhan berkati.